Halo, nama gue Boni Prima, gue seorang BMW enthusiast dan di belakang ini adalah salah satu koleksi gue, BMW Z3 tahun 2000 berbekal mesin 2000 cc. Gue nyebut diri gue sebagai BMW enthusiast karena gue hari-hari juga pakai BMW ya gitu, maksudnya kendaraan yang mengantar gue untuk pergi ke tempat kerja, untuk pergi sama istri, pergi sama keluarga segala macam itu gue menggunakan BMW. Dan itu udah dari gue kecil ya, jadi emang banyak sejarah yang sudah dialami sama BMW sehingga gue pun juga memang setia sama brand ini gitu. Jadi mulai dari BMW yang sedan, dari BMW yang SUV, convertible, roadster, ya nanti semoga-moga kesampaian punya yang wagon juga deh gitu. Jadi mobil yang masih gue simpen di rumah itu BMW 36 sedan 320i. Memang itu mobil yang bersejarah banget buat gue karena emang dari kecil waktu gue TK, waktu gue SD, SMP segala macam belajar mobil pun juga pakai mobil itu. Itu salah satu BMW yang paling bersejarah buat gue. Kemudian ada ini BMW Z3 yang gue koleksi, BMW F10 520d yang gue pakai harian. Kemudian ada BMW E32 left hand drive, itu juga perjuangan waktu dapatnya ya. Kemudian ada BMW X1 2018, itu kadang juga pakai itu hari-hari. Dan BMW X5 4.6 IS ya, itu salah satu mobil yang juga gue impikan dan gue bisa dapetin itu karena mungkin ya itu mobil nggak pakai badge M tapi itu di OG X5M dan gue seneng banget juga sama mobil itu gitu ya, berkesan lah gitu. Jadi kenapa gue pilih Z3 di sini karena Z3 itu merupakan salah satu mobil impian gue waktu kecil. Jadi waktu kecil tuh pernah lihat Z3 ya di jalanan. Memang Z3 kan waktu itu memang masuk ATPM ya di tahun 2000, 2001. Nah di saat itu gue yang waktu kecil itu gue berpikir bahwa gue harus suatu saat gue harus punya mobil ini. Dan waktu kecil itu gue benar-benar seneng banget sama mobil ya. Maksudnya gue memperhatikan mobil di jalan segala macam. Nah itu waktu kecil gue akhirnya beli diecast Z3 dan gue berniat pada diri gue suatu saat nanti ketika gue udah dewasa gue harus punya mobil ini gitu, sebagai mobil yang bisa dipakai sehari-hari dan juga bisa dibawa dan juga bisa dikoleksi. Awalnya gue menemukan BMW Z3 ini sebenarnya udah lama dipegang sama teman gue. Jadi sekitar 2 tahun sebelum gue punya mobil ini sudah berseliweran di hidup gue lah. Nah itu sebelum itu gue masih pakai BMW 36 Cabrio. Nah itu di saat gue punya itu gue juga tertarik ya, maksudnya suatu saat gue harus punya nih, tapi kayaknya mesti ngalahin satu mobil deh gitu. Akhirnya ya udah, ketika emang saatnya tiba, gue pun juga jadinya gue tahu harus nyari kemana ini mobil gitu ya, walaupun mobilnya cukup langka. Jadi gue tahu gue mesti nyari teman gue yang punya mobil ini, dan akhirnya terjadilah di situ tawar menawar dan akhirnya BMW Z3 tahun 2000 ini jadi punya gue gitu. Jadi yang bikin gue jatuh cinta gitu ya sama mobil ini tuh karena bentuknya ya. Jadi bentuknya sebenarnya menurut gue untuk sampai di tahun era 2023 ini mobilnya nggak terlalu ketinggalan zaman juga bentuknya ya. Ya jatuhnya karena mungkin memang Z3 itu Z-nya kan dari kata Zongfood. Jadi mungkin correct me if I'm wrong gitu, maksudnya kalau Zongfood itu artinya future. Jadi emang mobil ini lebih emang mengedepankan futuristik gitu ya. Nah itu gue suka banget waktu kecil
gue sempat punya diecast-nya, dan gue suatu saat gue bilang ke diri gue, suatu saat gue harus punya mobil ini nanti kalau udah gede gitu, untuk dikoleksi atau dipakai sehari-hari gitu. Kalau sama istri gue berdua tuh suka jalan-jalan malam gitu, maksudnya drop top, walaupun emang kadang kalau sekarang kan posisinya mobil ini pakai hardtop ya, jadi kadang kita bela-belain tuh kalau misalkan mau keluar malam gitu-gitu kita nyopot berdua gitu, terus maksudnya gotong lah berdua, karena kalau kita gotong sendiri tuh nggak bakal kuat juga gitu, jadi berdua gitu sama istri gue itu. Habis itu kita jalan-jalan muter kota segala macem, nikmatin pemandangan segala macam, nikmatin ya angin gitu, karena kebetulan memang gue pribadi gue suka mobil yang atapnya bisa kebuka gitu. Pernah waktu itu gue hujan-hujan gitu ya, hujan segala macam kan, deres dan bocor, ternyata bocor dari atapnya sebelah kanan gitu ya. Itu ternyata sih sepele ya, karena permasalahannya sebenarnya dari karetnya aja gitu. Setelah karetnya itu diganti segala macem tuh udah nggak netes lagi, jadi celana jeans gue udah nggak basah lagi waktu itu. Mobilnya cukup compact ya, karena dia juga lincah ya, buat dipakai di dalam kota juga enak gitu, karena ukurannya yang kecil, dimensinya yang kecil gitu. Menurut gue ini mobil cukup agile, cukup lincah lah ya, untuk performanya sebagai BMW itu ya BMW banget gitu. Masih konvensional juga, masih setir, feeling dari gas, feeling dari setirnya semuanya juga menyatu sama kita gitu. Karena nih mobil udah cukup berumur gitu ya, jadi ada bagian-bagian yang memang perlu disentuh. Contohnya misalkan interior gitu ya, interior kita retouch lagi supaya lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Tapi kita nggak bungkus ulang joknya, kita tetap pakai bahan jok yang lamanya, tetap pakai kulit aslinya, tapi kita maintenance itu lebih supaya lebih bagus lagi gitu ya. Terus kemudian dari sektor kaki-kaki, saya ganti velgnya menggunakan BBS RZ 469. Ini juga masih OEM-nya BMW. Kenapa saya pakai velg ini? Karena menurut saya untuk tahunnya Z3 pun juga velg ini masih ketemu gitu sama mobilnya, dan offset yang dipakai di velg ini juga cukup menarik gitu ya. Jadi kelihatan mobilnya juga lebih berisi, jadi lebih padat gitu. Jujur gue lebih seneng kalau soft top ya, pakai modenya soft top, karena soft top itu menggambarkan real roadster gitu ya sebenarnya. Tapi soft top pun juga ada minusnya, jadi kadang kita kalau misalkan macet-macetan di lampu merah, kita bisa dengerin orang ngobrol di samping kita segala macem. Terus ya kalau hujan juga berisik gitu ya. Tapi kalau pakai hardtop pun juga plusnya nggak berisik, lebih kedap gitu ya. Terus ya lebih berasa mobilnya jadi coupe aja sih gitu. Ukurannya compact, kecil, terus bentuknya juga unik ya. Nggak semua pabrikan mobil juga bisa bikin mobil yang seperti ini gitu ya, yang mengakomodir untuk kebutuhan juga. Karena jujur waktu itu gue pun juga pernah pakai ini mobil ke salah satu toko furniture gitu ya, dan gue beli kebutuhan rumah, masuk ke bagasi, dan itu ternyata di bagasinya oke banget, muat di belakangnya. Kalau orang lebih cenderung kayak ada yang mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak gitu ya. Mungkin ngelihat mobil ini juga udah berumur gitu, udah cukup berumur, tapi mostly mereka respect terhadap mobil ini gitu ya. Mungkin karena memang dulu juga dikeluarin ATPM juga nggak banyak, dan emang populasinya juga nggak banyak, jadi cukup banyak ketika misalkan kita jalan-jalan pagi, hari Minggu pagi gitu. Misalkan olahraga pagi gitu ya, gue olahraga pagi sama istri, kadang di jalan di foto-foto, atau
ini menjadi ciri khas gue gitu. Jadi ketika gue pakai mobil ini segala macam, teman-teman udah tahu. Kadang-kadang kita lewat di salah satu coffee shop gitu, mereka udah nelfonin, Bon lo di mana segala macam gitu-gitu. Kadang padahal yang bawa bini gue gitu kan. Jadi ya ini mobil jadi udah punya ciri khas juga ke gue gitu. Menurut gue pribadi sih ya 8 kali ya. Di atas ini sih masih banyak sebenarnya lebih ganteng. Cuman ini mobil cukup unik dan cukup collectible lah untuk dipunyai gitu ya untuk kedepannya, karena ya populasinya udah mulai jarang, yang kondisinya bagus juga jarang gitu. Jadi menurut gue cocok lah, maksudnya kita kadang misalkan lagi nggak kita pakai, kita pandangin aja, kita bengongin begini juga ya mungkin jadi bersyukur lagi gitu ya. Z3 ini sebenarnya dipakai ya di film James Bond gitu ya, dipakai di film James Bond, tapi yang dipakai di film James Bond tuh warnanya biru muda, terus di belakangnya, bagian belakangnya dia pre-facelift ya, yang 1900 cc gitu ya. Tapi ya kalau yang ini boleh lah dipanggil James Bonnie gitu. Ya fun fact-nya sih kalau dari mobil ini ya, jadi mobil ini tuh ngerawatnya gampang ya, karena ini masih basis yang sama dari E36 Compact, yang dimana kaki-kaki depannya masih menggunakan kaki depan E36 dan belakangnya E30. Jadi buat gue untuk pelihara mobil ini nggak susah, dan satu lagi fun fact-nya, mobil ini pajaknya murah. Jadi enak banget buat dikoleksi, buat pelihara. Sebenarnya sih kalau untuk dari bentuk ya, bentuk Z3 itu gue paling suka depannya ya, karena depannya itu karakternya masih BMW banget gitu ya. Maksudnya untuk orang maupun orang awam ataupun yang ngerti itu, begitu dia lihat nih mobil segala macam, dia tahu oh that's a BMW gitu. Z4 baru sih menurut gue masih merepresentasikan BMW ya, karena tetap dia punya bahasa-bahasa desain yang dipakai sama BMW gitu ya, kayak kidney grill depan, terus atapnya yang soft top gitu ya. Jadi kalau dijejerin mungkin bisa dibilang emang kelihatan bahwa ini cucunya, ini kakeknya gitu. Itu masih kelihatan lah bahasa itunya. Apalagi Z4 yang baru juga mesinnya juga reliable banget buat dipakai harian dengan transmisi yang luar biasa juga sih menurut gue itu. Ya jujur gue berterima kasih banget sih sama pihak Astra Sunter ya, karena gue pun juga sering kesini untuk servis mobil dan pelayanannya bagus gitu. Dan jadi gue ngerasa maksudnya ini suatu momen yang berharga lah buat gue gitu, bisa masuk ke Gallery of Dreams ini ya. Kalau di trade-in enggak ya, tapi doain aja gue punya rezeki lebih buat beli BMW baru gitu ya. Jadi ini sebagai barang koleksi gue, dan BMW baru sebagai kendaraan yang bisa dipakai sehari-hari, emang yang enak banget dipakai hari-hari lah gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi kalau di trade-in terus habis itu tukar ke BMW baru, kayaknya ya agak berat ya. Doain aja ada rezekinya gitu, terus bisa beli BMW baru deh. Kalau dari pelayanan yang dari BMW Astra Sunter kasih sih udah luar biasa ya. Maksudnya ketanggapan semua, fast response semuanya juga oke. Dari servis-servis dari SA-nya juga bagus. Jadi
ya menurut gue sih oke lah, pertahankan gitu ya gitu. Terima kasih ya untuk pihak BMW Astra Sunter. Jadi impian gue semakin terwujud. Jadi ini kan Gallery of Dreams ya. Gallery of Dreams tuh mimpi gitu ya. Ini mimpi yang apa namanya, mimpi yang sebenarnya yang gue capai di sini gitu, untuk bisa lihat mobil gue dipajang di sini bersama BMW baru gitu ya. Jadi gue melihat diecast gue dulu dipajang di lemari, sekarang gue melihat di Astra Sunter ini, gue kayak bagaikan gue masa kecil melihat diecast di dalam lemari gitu, di dalam Astra Sunter bersama BMW baru. Dan sukses juga terus untuk Astra Sunter, terutama untuk Stegun, bisa jualan 400 unit ya per tahun, mantap.